Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 4 D4B Fisioterapi tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Surakarta akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban klien, diri sendiri, sejawat dan profesi dalam mata kuliah etika profesi. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febrina Maharani Putri Ardani, yang kedua ada Fikratul Ilman Nafi'ah, yang ketiga ada Haikar Sandia Pradipta, yang keempat ada Hana Nabila Sabita. Selanjutnya, mari kita langsung ke materi yang akan dijelaskan teman saya. Yang pertama, ada hak dan kewajiban klien. Dikutip dari sumber Diponegoro Law Journal, ada beberapa hak pasien dan bentuk perlindungan hukumnya dalam pelayanan medis. Di antaranya, 1. Hak atas informasi medik, 2. Hak memberikan persetujuan tindakan medik, 3. Hak atas rahasia medik, 4. Hak menolak perawatan serta tindak medik, 5. Hak atas second opinion, 6. Hak untuk mengetahui rekam medik. Selanjutnya, ada kewajiban pasien yang dikutip dari sumber PMK nomor 69 tahun 2014, yaitu pasien harus mematuhi peraturan yang berlaku, menghormati hak pasien lain, menggunakan fasilitas secara tanggung jawab, memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai pengetahuannya, mematuhi rencana terapi, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Yang selanjutnya, ada hak pasien atau klien yang dikutip dari sumber lain, yaitu pada buku Ikatan Fisioterapi Indonesia edisi tahun 2019, yaitu mendapat layanan fisioterapi yang terbaik, mendapat perlindungan kerahasiaan atas rekam mediknya, mendapat privasi dari martabatnya, mendapat informasi yang akurat, menghentikan atau melanjutkan pelayanan fisioterapi, menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam mengikuti pelayanan fisioterapi, memilih fisioterapis dalam pelayanan, dan menghentikan atau melanjutkan pelayanan fisioterapi yang telah diberikan. Untuk yang kedua, ada hak dan kewajiban diri sendiri. Kewajiban terhadap diri sendiri dituangkan sebagai Kode Etik Kesehatan Masyarakat pada bab 5. Di pasal 19, profesi kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas dan profesinya dengan baik. Dan untuk pasal 20, ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pada pasal 21 adalah profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berusaha dan bersungguh-sungguh memegang teguh Kode Etik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pada bab penutup, terdapat penutup Kode Etik Kesehatan Masyarakat merupakan janji atau ikrar untuk mentaati etika profesi. Tanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai profesi kesehatan. Profesi kesehatan masyarakat harus dapat meyakinkan masyarakat terhadap integritas mereka dalam menjalankan profesinya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat harus merasa yakin bahwa profesi kesehatan masyarakat mampu memberikan solusi, usulan langkah-langkah dalam mencegah dan pengendalian penyakit melalui cara promotif dan preventif sesuai kebutuhan etika norma yang ada di masyarakat. Paling penting bahwa profesi kesehatan masyarakat dapat memiliki kepercayaan di masyarakat. Pekerjaan yang sedang dilakukan atas nama sendiri secara profesional. Oleh karena itu, profesi kesehatan masyarakat dapat dipercaya dan dapat membela apa yang mereka percaya, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, hak dan kewajiban profesi dan sejawat. Hak-hak fisioterapi. Yang pertama, fisioterapi berhak atas kemandirian, profesi, dan otonomi. Yang kedua, fisioterapi berhak atas rasa bebas dari ancaman terhadap kehormatan, reputasi, dan kompetensi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk membela diri terhadap gugatan sesuai keadilan. Yang ketiga, fisioterapi berhak untuk bekerja sama dengan teman sejawat.
Yang keempat, fisioterapi berhak menolak melakukan intervensi apabila dipandang bukan merupakan cara yang terbaik bagi pasien atau klien. Yang kelima, fisioterapi berhak atas jasa yang layak dari pelayanan profesionalnya. Kewajiban fisioterapi. Yang pertama, fisioterapi harus mencantumkan gerak secara benar. Yang kedua, fisioterapi dimanapun dia berada hendaknya selalu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lingkungannya. Yang ketiga, fisioterapi harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur organisasi, dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyarakat, kolega, dan profesi lain. Yang keempat, fisioterapi hendaknya selalu mencari, memberi, dan menerima informasi agar dapat meningkatkan pelayanan. Yang kelima, fisioterapi harus menghindari praktek ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi. Yang keenam, fisioterapi harus mencantumkan gelar secara benar untuk menggambarkan status profesinya. Yang ketujuh, fisioterapi wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Yang ke-8, fisioterapi harus dalam menentukan tarif pelayanan harus masuk akal dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan. Yang ke-9, jasa profesional yang diterima fisioterapi harus didapatkan dengan cara yang jujur. Yang ke-10, fisioterapi dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektivitas dan efisien. Kewajiban sanitarian, bab 3 pasal 10 ayat 1. Yang pertama, seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Yang ketiga, dalam melakukan pekerjaan atau praktek profesi sanitasi, seorang sanitarian tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Yang keempat, seorang sanitarian harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Yang kelima, seorang sanitarian hanya memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu proses analisis secara komprehensif. Kewajiban kepada teman seprofesi sanitarian. Yang pertama, seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Yang kedua, seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman seprofesinya, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang ada. Yang terakhir itu ada tanggung jawab dan sanksi yang tidak terpenuhi. Sanksi dari aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Yang pertama itu ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sanksi administrasi. Bentuk sanksi administrasi itu ada 4. Yang pertama itu ada denda. Misalnya yang diatur dalam UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Tenaga Kesehatan. Yang kedua ada pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan atau izin. Misalnya itu izin praktik tenaga kesehatan. Yang ketiga, perhentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. Misalnya penghentian sementara pelayanan kesehatan pada Sarpelkes yang tidak memiliki izin. Yang terakhir ada tindakan administratif. Selanjutnya itu ada sanksi pidana. Sanksi pidana itu diatur dalam pasal 10 KUHP dalam bentuk hukuman dibedakan atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.
Yang ketiga itu ada sanksi perdata. Bentuk sanksi dalam bentuk hukum perdata dapat berupa, yang pertama ada kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam kurung kewajiban. Yang kedua itu hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Tanggung jawab setiap hukum. Yang pertama, tanggung jawab hukum pidana, pidana badan atau disebut kurungan dan penjara, dan pidana denda. Untuk pidana kurungan itu untuk kurungan paling sebentar itu kira-kira 1 tahun dan paling lama itu 5 tahun disertai denda. Yang kedua, tanggung jawab hukum perdata. Yang tanggung jawab hukum perdata ini hanya untuk ganti rugi. Yang ketiga itu ada tanggung jawab hukum administrasi. Yang pertama itu pencabutan izin rumah sakit. Yang kedua itu ada perubahan status rumah sakit. Untuk sumbernya bisa cek di link